Good morning, saudara-saudara. Saya ingin mengajak kita membaca Ulangan 20 ayat yang ketiga. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Ayat keempat, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara, ini sebuah janji yang luar biasa buat orang Israel ketika mereka harus berperang menghadapi para musuh-musuhnya. Saudaraku, ketika mereka menghadapi para musuh, melawan musuh-musuh mereka, Alkitab, saudaraku, dengan jelas mengatakan, janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar. Apa artinya? Hari-hari ini ada musuh di sekitar kita, hari-hari ini ada tantangan di sekitar kita, pergumulan, bahkan penderitaan di sekitar kita. Tapi ada banyak orang Kristen yang menjadi lemah hatinya, tawar hatinya, takut, gentar, dan gemetar. Tapi Tuhan berkata, jangan gentar, jangan gemetar, jangan tawar, jangan lemah hatimu, jangan takut. Saudaraku, fear is the enemy of faith. Itu sebabnya, saudaraku, ketika saudaraku kita takut, berarti iman tidak ada dalam hati. Ketika saudaraku iman saudaraku tidak ada, maka fear saudaraku menguasai hati kita. Hati kita menjadi lemah, menjadi tawar, takut, gentar, dan gemetar. Dan kita memperhatikan musuh, memperhatikan masalah, tantangan, penderitaan begitu besar seperti Goliat di depan kita. Tetapi saudaraku, bagaimana kuncinya supaya kita nggak takut, nggak gentar, nggak gemetar, nggak tawar, nggak lemah hatinya? Lihat ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu. Wow, ternyata Tuhan berjalan menyertai. Dia berjalan, Immanuel. Dia ada bersama dengan saya ketika saya menghadapi musuh, ketika saya menghadapi pergumulan, ketika saya mengalami kesulitan hidup, bahkan ketika saya mengalami penderitaan dalam hidup ini yang saya nggak paham. Lalu Tuhan bukan hanya menyertai saya, tapi juga Tuhan berperang bagimu. Dikatakan di sini Tuhan berperang bagimu. The battle is belong to the Lord. Tuhan yang berperang, Tuhan yang melawan semua musuh-musuh kita. Dikatakan dia berperang bagi kita, dia melawan musuh kita. Dan saudaraku, dikatakan di sini yang terakhir, luar biasa sekali, dengan maksud memberikan kemenangan kepada. Wow, this is amazing. Tuhan punya maksud, Tuhan punya purpose. Saudaraku, ketika kita harus berhadapan dengan musuh, kita harus berhadapan dengan situasi, kondisi, kesulitan, pergumulan, tantangan, penderitaan. Disitulah saudaraku Tuhan hadir. Disitulah Tuhan menyertai kita. Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan berperang bagi kita. Tuhan melawan musuh-musuh kita. Dan maksud Tuhan daripada semua ini, Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Jadi saudaraku, kita hanya nonton Tuhan yang berperang bagi saya dan saudara. Maukah saudara alami kebenaran ini? Mari kita percaya saudaraku bahwa Tuhan berperang bagi kita. Stay strong and stay blessed.